Shalom saudara. Mengapa Kristen disebut sebagai orang percaya? Karena memang landasan Kristen adalah percaya. Saya sebutkan bahwa percaya yang istimewa itu ada 4 poin percaya istimewa itu. Yang pertama adalah percaya yang diselamatkan. Yesus berkata dalam Yohanes 3:16 bahwa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Yesus berkata demikian? Mengapa Yesus tidak membawa aturan ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan? Karena Yesus tahu manusia menemukan kebinasaan, manusia mengalami kebinasaan karena tidak percaya. Adam dan Hawa memakan buah terlarang karena tidak percaya pada perkataan Tuhan, tetapi percaya kepada perkataan ular. Sehingga percaya itu menjadi ukuran untuk diselamatkan. Makanya tidak heran Yesus datang ke dunia tidak membawa aturan atau agama, tetapi membawa dirinya supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua adalah percaya yang dibuktikan. Yakobus pasal 3 mengatakan bahwa pada hakikatnya itu iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia atau tidak terbukti. Sehingga perbuatan iman itu harus ditunjukkan. Misalkan kita mengalami sakit penyakit, maka cukup berdoa, tidak perlu ke dukun, tidak perlu ke para peramal, tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang aneh lainnya. Cukup berdoa kepada Tuhan, gunakanlah juga obat dokter atau juga hikmat Tuhan yang lainnya. Iman yang ditunjukkan lewat perbuatan adalah perbuatan baik kita. Bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, tetapi kita tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Yang ketiga adalah iman yang disaksikan. Kisah 1:8, Yesus berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi perlu disaksikan iman kita. Iman yang disaksikan adalah perintah Yesus, bahwa benar-benar Yesus adalah Alfa Omega, satu-satunya Tuhan yang datang menjadi manusia. Dia berkuasa atas surga dan bumi. Itu kata Yesus sendiri. Dan yang terakhir adalah percaya yang dijaminkan atau percaya yang terjamin. Kita percaya tidak sia-sia karena terjamin. Di dalam Yohanes 10 berkata bahwa setiap yang datang kepadanya, dia tidak akan buang, tetapi dipeliharanya dalam bagian hidup yang kekal itu. Tetapi banyak orang yang masih merasa tidak terjamin. Dia sudah percaya Yesus, harus perbuatan baik lagi, harus mengejar perbuatan baik lagi. Saudaraku, perbuatan baik tidak diinginkan oleh Tuhan untuk sebuah keselamatan. Yang Tuhan mau adalah percaya. Waktu saudara dan saya sudah percaya, maka dengan sendirinya perbuatan baik itu adalah bukti dari percaya. Sehingga jangan ngotot harus berbuat baik. Percaya saja pada Yesus. Dengan sendirinya perbuatan baik akan keluar dari hati kita. Sebagai tanda syukur, tanda terima kasih, Roh Kudus dalam hati kita ini akan menuntun kita terus memperbaiki diri. Menuju kepada kesempurnaan Tuhan mau bagi kita. Dan saudaraku, Yesus juga menjamin bahwa apa? Dia beserta kita. Hingga pada akhirnya. Dalam Matius pasal 28 ayat 20. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa kita percaya dia tidak tinggalkan. Dia pelihara, dia jaga, dia berikan solusi. Bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal akibat kesulitan yang kita hadapi. Ingat kasus Yusuf? Dia mengalami hal yang sangat menyakitkan. Dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Lalu di tempat yang sudah enak, yaitu di rumah Potifar, dia kemudian harus masuk ke dalam penjara akibat dari fitnahan. Tetapi kemudian yang dia mimpikan terjadi. Itulah jaminan pimpinan Tuhan. Tuhan nyata, Tuhan hidup. Saudaraku, saya di Nabire bertemu dengan 2 gereja yang menjual gedung gereja mereka untuk kami. Ya, saya tidak bisa salahkan. Kenapa seperti itu? Ada gereja-gereja yang dijual. Karena bisa saja ekonomi begitu menipu. Ekonomi menjadi alasan orang meninggalkan pelayanan. Bahkan bisa menjual gereja, tempat ibadah. Karena apa? Alasan tidak mempercayai Tuhan. Penentu hidup itu, penjamin hidup itu, saudaraku, itu persoalan orang lain. Bisa juga kita tertipu dan merasa tidak terjamin hidup kita, lalu kita pergi meninggalkan Yesus. Saudaraku, apa arti hidup imanmu?
Kalau Anda tidak percaya benar bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, bahwa keselamatanmu pasti dalam Yesus, akan sia-sia. Segera pergi dari Yesus apabila saudara tidak yakin bahwa keselamatan dikerjakan oleh Yesus itu sempurna. Segera pergi dari Yesus jika saudara mengatakan bahwa perbuatan saudara bisa menjamin keselamatan. Pergi saja dari Yesus karena Yesus tidak butuh orang seperti itu. Yang Yesus butuh adalah benar-benar percaya. Dengan sendirinya maka Roh Kudusnya bekerja dalam hidup kita, membuat kita semakin mengasihi Dia sebagai ungkapan syukur pada Dia yang sudah selamatkan kita. Kita hidup dalam perbuatan baik. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Shalom.